الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النبي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya sesuatu tahun dan mengharamkannya pada sesuatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka halalkan apa yang diharamkan Allah oleh setan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati seluruh pengurus RW 039, khususnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya kami sampaikan selamat kepada seluruh pemenang lomba-lomba yang sudah hadir, lomba-lomba yang sudah berpartisipasi pada lomba anak-anak, lomba bapak-bapak dan lomba ibu-ibu. Alhamdulillah ada terobosan tahun ini, ada lomba bapak-bapak dan ibu-ibu. Berikutnya, ya selamat datang.
kepada Ustadz Dani yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya kami sampaikan juga penghargaan kepada panitia, segenap tim panitia dari seluruh PJ yang ada, dari seluruh tim panitia yang ada, dari tim donasi, dari tim santunan, acara, perlengkapan, perlombaan, ya, konsumsi, dan semua PJ yang ada, yang alhamdulillah telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan semoga tahun ini menjadi sebuah loncatan kebaikan untuk tahun ke depan lebih baik lagi. Dan terakhir kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah, ya, kepada seluruh pengurus RT RW, pengurus RW dan seluruh warga masyarakat apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Demikian sambutan dari kami. Astaghfirullahaladzim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Bapak pengurus DKM, kepada para ketua RT beserta jajaran pengurusnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada tim panitia dan DKM, kepada para donatur, para sumbangan yang menyumbang, yang memberikan sumbangsihnya baik tenaga, biaya dan segala macamnya, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini dengan baik dan lancar. Alhamdulillah semua yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik, ya. Dan mungkin barokah juga dengan hujan yang turun ini, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi syari'atil Islam. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'lam, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Al-Mukarram Bapak Ustadz Syahidin, Ketua RT Bapak Suryanto, juga yang kami hormati Bapak Syarifuddin, para pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, para bapak-bapak yang ganteng-ganteng, para ibu-ibu yang cantik-cantik, para nenek-nenek yang imut-imut, para remaja Islam baik putra, adik-adikku, kakak mau tanya, kalau kakak bilang mana pencinta Quran, jawabnya ini pencinta Quran. Siap? Siap? Mana dia siapmu? Mana pencinta Quran? Siapa? Saya. Siapa? Mana pencinta Quran? Alhamdulillah. Para bapak dan ibu yang saya hormati,
Pada malam hari ini saya bangga dengan Masjid Jami Al-Ikhlas yang telah mengadakan kegiatan Gebiar Muharram yang diisi dengan kegiatan perlombaan dan juga diisi dengan pemberian santunan. Semoga kita semua yang hadir dan terlibat dalam mensukseskan acara ini menjadi media dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tukang sound system masuk surga sama son-sonnya. Yang menyiapkan konsumsi masuk surga sama besek-beseknya. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini karena kecintaan kita kepada Rasulullah dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke Mekah, ziarah ke Madinah. Alhamdulillah. Mari sama kita baca talbiyah, mudah-mudahan Allah mengijabah untuk kita dimudahkan bisa berangkat ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Hijriah. Adik, kakak mau tanya. Adik, kakak mau tanya. Kira-kira adik lebih hafal nama-nama bulan Masehi apa nama-nama bulan Islam? Bulan Islam. Alhamdulillah. Yuk kita awali dari menyebut bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Hebat. Sekarang nama-nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dreng 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 dreng. Alhamdulillah. Karena itu melalui momentum tahun baru Islam, kita turut bangga terhadap produk-produk Islam.
wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mensyiarkan agama Allah, maka itu cerminan daripada hati yang bertakwa. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kita sebagai umat Islam tentunya turut mensyiarkan tahun baru Islam, karena Hijriyah adalah produk umat Islam. Dari mana diawali tahun pertama ketika Muharram, 1 Muharram dan 1 Hijriyah, yaitu diawali ketika pada saat itu Abu Musa al-Ash'ari akan melaporkan keuangan kepada Khalifah Umar bin Khattab, di mana pada saat itu hanya tertulis bulan Sya'ban tanpa tarikh, tanpa tanggal, dan tanpa tahun. Maka pada akhirnya dimusyawarahkan oleh para sahabat, apakah 1 Hijriyah diawali dari kelahiran Nabi, ataukah diambil dari wafatnya Nabi, ataukah diambil dari Nabi diangkat menjadi Rasul. Maka akhirnya diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ditetapkan 1 Muharram 1 Hijriyah diawali dari peristiwa berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Madinah untuk melaksanakan hijrah. Jelas Pak? Bu? Jelas Bu? Adek? Apaan? Jelas? Alhamdulillah. Maka berbicara tentang hijrah, hijrah ini ada 2 makna. Apa yang pertama, secara bahasa al-hijrah artinya al-intiqal, artinya adalah pindah. Sedangkan secara istilah al-intiqalu min daril harbi ila daril Islam, yaitu pindah dari Islam dimusuhi kepada Islam diterima dengan baik. Maka menjadi satu catatan buat kita umat Islam bahwa berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Madinah bukan karena takut dengan orang-orang kafir Quraisy. Berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Madinah bukan karena lantaran takut akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, tapi berangkatnya Nabi dari Mekah menuju Madinah adalah semata-mata untuk menjalankan perintah Allah, yaitu melaksanakan hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahimah. Ini Masya Allah,
Saya dengar jamaah di sini bacaan Qur'annya hebat-hebat. Tadi diadakan lomba-lomba, ada lomba azan yang diikuti oleh kaum bapak. Ini kemarin saya tanya ketua DKM yang ikut lomba azan, kira-kira jamaahnya peserta lombanya banyak apa dikit? Ketua DKM bilang banyak, jamaah bilang dikit. Alhamdulillah banyak. Ibu-ibunya kemarin ikut musabaqah kuliah 7 menit dengan tema sabar. Bu, kemarin yang ikut kultum dengan tema sabar banyak apa dikit? Banyak. Alhamdulillah. Adik-adik kemarin ikut lomba, ada tilawatil Quran, lomba pidato banyak apa dikit? Alhamdulillah. Syiar di dalam memeriahkan tahun baru Islam dengan musabaqah. Maka tadi ketika saya baca ayat, jamaah banyak yang melanjutkan. Saya ingin baca lagi, saya minta jamaah untuk melanjutkan. Siap? Adik-adik terlebih dahulu, kakak baca, kamu lanjutin. Siap? Adik, kakak baca, kamu lanjutin. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Hebat. Ibu-ibunya siap, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Masya Allah, hebat-hebat, luar biasa. Sekarang bapak-bapaknya jangan mau kalah Pak kita sama ibu-ibu. Saya baca, lanjutkan yang keras. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi luar biasa. Allah katakan dalam Al-Quran, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa orang yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaman katsira wasa'ah, maka akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Ini bapak melakukan hijrah dari kampung halaman, betul? Kulo bade tanglet, bapak sedoyo wonten saking Jawi, wonten? Nopo sedoyo saking Jawi? Nggih. Maka ketika bapak berpindah dari kampung halaman, kemudian di Taman Cendrawasih, Taman Duta, maka bapak melakukan hijrah. Maka hijrah ini adalah secara hissiyah, secara panca indera. Maka ketika kita sudah nyaman berada di Taman Duta, maka apa hijrah yang kita lakukan? Yaitu hijrah maknawiyah.
melakukan perubahan secara mentalitas dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang malas menjadi rajin. Alhamdulillah. Bu, kalau tahun lalu suami kita jarang ke masjid, maka tahun 1444 Hijriah suami kita rajin ke masjid. Alhamdulillah. Kata yang di belakang Pak Ustadz, kalau tanya suami saya ke masjid, jangan tanya dah. Suami saya Ustadz, Masya Allah, kalau giliran azan zohor beduk di masjid. Kalau giliran azan asar beduk di masjid. Kalau giliran azan isya beduk di masjid. Alhamdulillah. Saya tanya, itu suami ibu udah di masjid? Bukan Ustadz, tapi beduk di masjid. Saya yakin yang hadir di sini adalah mereka orang-orang yang senang memakmurkan masjid. Maka kita melakukan hijrah dari yang lalu, jarang ke masjid, maka melalui momentum tahun baru kita niatkan diri kita untuk mensiarkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana indikasi orang yang beriman kepada Allah? Yaitu ketika diajak untuk melakukan kebaikan, maka rasanya gampang. Ya Pak ya, ya Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata ibu, Pah, ayo Pah berangkat ke masjid. Maka ibu meminta suami berangkat ke masjid. Suami dengan mudah berangkat ke masjid. Maka suami ibu indikasi daripada suami yang beriman. Maka keuntungan bagi orang-orang yang senang untuk melaksanakan jamaah. Nanti Bapak Ibu di padang mahsyar akan ada 3 kelompok manusia. Ada mereka orang yang wajahnya terang laksana bintang. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika mendengar suara azan, ambil air wudhu, berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana bulan. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah ambil air wudhu, dia berangkat ke masjid. Nanti ada orang yang wajahnya terang laksana matahari. Siapa itu? Yaitu mereka orang-orang yang ketika sebelum azan dia sudah duduk di dalam masjid. Dia menanti azan berkumandang. Azannya masih lama. Dia isi dengan membaca kalimah-kalimah thayyibah. Dia baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Alhamdulillah. Maka balasan bagi orang yang berhijrah, dia akan mendapatkan tempat yang luas, rezeki yang banyak. Maka inilah fadilah daripada ketika kita melakukan perubahan dalam diri kita. Maka oleh karena itu, di dalam kita memperingati tahun baru Islam dengan tema yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu kita tumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Ini malam kita bisa kumpul. Ada kaum bapak, ada kaum ibu, ada anak-anak, di mana memang kita sudah lama dan rindu untuk mengadakan kegiatan-kegiatan secara berjamaah setelah 2 tahun yang lalu si corona menghampiri kita. Maka pada saat ini begitu terasa bagaimana kebersamaan di antara kita, bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Islam begitu memberikan satu ajaran dan anjuran yang luar biasa. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini kalau kita kedatangan tamu Bapak Ibu, tetangga datang ke rumah kita, maka ketika tamu disediakan air lalu diminum oleh tamu, maka 70 malaikat memintakan ampun buat yang punya rumah. Itu tamu minum seteguk air, 70 malaikat mintain ampun. Coba kalau seandainya tamu minumnya 1 galon, berapa malaikat yang mintakan ampun? Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Bagaimana Islam mengajarkan dan menganjurkan 7 di dalam sikap kita saling bertetangga. Apa yang pertama, kalau tetangga ada yang sakit, tengokin. Yang kedua, kalau tetangga meninggal dunia, antar jenazahnya. Dari mana kita tahu ada tetangga yang meninggal? Biasanya diumumkan melalui pengeras suara, yaitu di masjid. Bagaimana kita tahu itu pengumuman orang meninggal? Dari cara ngucapin salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah Bapak dengar salam pengumuman kematian kayak MC acara takbir akbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tentunya dengan nada yang sedih. Maka
Yang kedua, apabila tetangga meninggal dunia antar jenazahnya. Yang ketiga, apabila tetangga membutuhkan pinjaman uang, berikan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Ada tetangga datang ke rumah Bapak Ketua DKM. Tetangga bilang, Pak Ketua, saya mau pinjam duit. Kata Ketua DKM, berapa? Kata tetangga, enggak banyak, cuma 1 miliar. Kata Ketua DKM, gampang, kecil. Itu di belakang rumah, di jemuran, belum digunting-gunting. Kata tamu, itu duit Pak Ketua. Bukan, itu daun pisang. Yang keempat, kalau tetangga membutuhkan pakaian, berikan pakaian sesuai dengan kemampuan. Yang kelima, kalau tetangga mendapatkan kebahagiaan, ucapkan selamat. Yang keenam, kalau tetangga mendapatkan musibah, maka turut berbelasungkawa. Yang terakhir, apabila memasak makanan yang lezat, maka tidak membuat tetangga iri kecuali memberikan sebagian kepadanya. Inilah di antara ajaran yang luar biasa bagaimana Islam meningkatkan tali persaudaraan. Bahkan pada suatu ketika pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika itu ada orang kaya dan orang miskin hidup saling bersebelahan. Ketika si orang miskin ini mau makan, dia nggak punya lauk. Bagaimana cara dia makan? Dia bawa nasinya, dia nungguin orang kaya masak, dia nyender di tembok orang kaya. Kebayang Pak? Bayang Bu? Anak-anak 5 menit lagi ya, insya Allah kakak selesai. Oke? Setelah cerita ini kakak selesai ya. Boleh Bu, kakak lanjutkan cerita? Maka si orang miskin ini, adik dia bawa nasi, dia berdiri di dapur orang kaya, dia tunggu kapan orang kaya itu masak. Ketika orang kaya ini Pak sudah mulai masak dan makanan sudah mulai wangi tercium, maka apa yang dilakukan oleh si orang miskin ini? Dia ambil nasinya, dia suap ke dalam mulutnya. Sebelum dia masukkan ke dalam mulut, dia hirup wangi masakan orang kaya. Langsung dilahap. Dia sendok lagi nasinya. Sebelum masuk ke mulut, dia cium lagi. Makanya gampang Bu, kalau besok lagi nggak punya duit, suami pengen makan sate, bawa aja nasi sepiring depan tukang sate. Ternyata ketika si orang miskin ini Bapak sedang makan, yang punya rumah orang kaya ini melihat. Dan si orang kaya ini menegur dan tidak terima apa yang dilakukan oleh si miskin. Dengan dia berkata, enak saja kau makan dari bau wangi masakanku, sementara aku tak nafsu untuk makan. Maka akhirnya persoalan ini dibawa ke meja persidangan. Dituntut oleh orang kaya agar supaya si miskin membayar denda 100 dinar. Pada saat itu bentuknya adalah uang koin. Maka dibawalah persoalan ini ke meja hijau, disidangkan oleh kata khalifah, wahai miskin,
kau bayarlah denda terhadap orang kaya tersebut. Maka si orang miskin ini berkata, jangankan membayar denda, untuk makan saja aku tak mampu. Maka akhirnya diberikan oleh khalifah berupa uang 100 dinar kepada orang kaya. Saat akan diberikan kepada orang kaya, koinnya dijatuhkan dengan suara bunyi, ting. Dijatuhkan kembali, ting. Dijatuhkan kembali, ting. Dijatuhkan kembali, sampai 100 kali. Maka ketika si orang kaya akan mengambil apa yang telah diberikan oleh khalifah, diambil lagi oleh khalifah. Maka bertanya si kaya ini, kenapa diambil lagi? Maka khalifah menjawab, tahukah engkau ketika si miskin tersebut makan di rumahmu, ia tidak mengambil lauk masakanmu, ia hanya mencium bau masakanmu. Begitulah engkau ketika mendapatkan bayaran denda ini, kau tidak berhak mendapatkan uangnya, kau hanyalah berhak mendengar jatuhan bunyinya. Adil Pak? Adil Bu? Adil. Maka kita kembali ketika kita tumbuhkan ukhuwah Islamiyah untuk membentuk muslim yang berakhlakul karimah dan berjiwa sosial, maka inilah yang dimaksud bagaimana kita melakukan peningkatan terhadap hablum minallah wa hablum minan nas. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagaimana hablum minallah, yaitu menunaikan perintah syariat, rela dengan ketentuan dan takdir serta pembagian rezeki dari Allah, meninggalkan kehendak nafsunya untuk mencari keridhaan Allah. Dan yang terakhir adalah hablum minan nas, yaitu dengan saling membantu kepada tetangga. Yang kedua, memberi makan kepada anak yatim. Dan yang ketiga, mengasihi orang-orang miskin. Semoga dengan amalan yang kita lakukan di bulan Muharram ini sebagai bentuk mensyiarkan produk-produk Islam, itu muncul dari ketakwaan kita kepada Allah, dan balasan yang kita dapatkan adalah nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Saya ucapkan selamat tahun baru Islam 1444 Hijriah. Semangat, semoga tambah berkah, berkah, berkah. Akhir kata, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa banyak kita ambil ilmu, lalu kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita juga doakan semoga guru kita Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, panjang umur dalam kebaikan, keberkahan dan kebahagiaan, sehingga nanti juga bisa sewaktu-waktu bersama kita kembali di sini memberikan nasihat-nasihat lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, dipersilakan Pak Ustadz. Ya, ya, tim dokumentasi silakan. Ya, ini buat adik-adik kita semua, buat yang menerima. Amin ya robbal alamin.
hadiah ibu-ibu, silakan kepada Ibu Haji Andri untuk memberikan hadiah. Nah, atau kepada silakan Bu Aulia, minta tolong untuk ibu-ibu nanti. Alhamdulillah. Ya.